Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Terence dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita diajak oleh Injil untuk merenungkan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Kelekatan apa saja yang ada dalam hidup kita? Yesus mengingatkan kita tentang bahaya kelekatan atau keterikatan pada harta duniawi. Bukan hanya soal uang atau kekayaan, tetapi juga hal-hal lain yang kerap kita jadikan pegangan, yakni pekerjaan, kesehatan, kesenangan, kehormatan, bahkan keluarga. Semua ini pada dasarnya baik, bahkan banyak diantaranya adalah anugerah Tuhan. Tetapi persoalannya muncul ketika kita menempatkannya seolah-olah itulah yang paling utama, seakan-akan tanpa itu hidup kita tidak berarti. Yesus tidak melarang kita menikmati makanan, minuman, dan berbagai hal baik yang ada di dunia. Namun ia menegaskan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Inilah kunci kelepasan, bukan menolak dunia, tetapi menata prioritas hidup sehingga Tuhan selalu menjadi yang pertama. Dengan kata lain, kita menggunakan semua yang ada di dunia ini dengan syukur, tetapi tidak pernah membiarkannya menguasai hati kita. Saudara-saudari, zaman kita hari ini sangat menantang karena justru mempromosikan hal yang berlawanan. Dunia modern berkata bahwa kebebasan berarti bisa melakukan apa saja sesuai keinginan, mencari kesenangan sebanyak mungkin, dan memuaskan diri tanpa batas. Tetapi Yesus menawarkan kebebasan yang jauh lebih dalam, kebebasan dari dosa, dari kesombongan, dari rasa bersalah, dari ketakutan, bahkan dari belenggu kematian. Inilah kebebasan sejati sebagai anak-anak Allah, kebebasan yang membuat kita serupa dengan Kristus. Kalau kita mau jujur, banyak orang saat ini hidup dalam ketakutan. Takut kehilangan pekerjaan, takut sakit, takut gagal, takut ditinggalkan, bahkan takut mati. Ketakutan itu muncul karena hati kita terlalu melekat pada sesuatu yang fana. Tetapi bila kita sungguh percaya pada penyelenggaraan Allah, maka kita bisa berkata, "Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku." Kita bisa bebas sebab kita tahu bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan kita ada di tangan Tuhan. Maka marilah kita menjadikan sabda hari ini sebagai undangan untuk memurnikan hati kita. Mari kita bertanya dalam doa kita,
Tuhan, pada apa aku terlalu melekat? Apa yang sering membuat aku cemas, takut, dan marah ketika kehilangannya? Apa yang perlu aku lepaskan agar Engkau benar-benar menjadi yang pertama dalam hidupku? Saudara-saudari, ketika kita berani melepaskan dan mempercayakan diri sepenuhnya pada Allah, justru di sanalah kita menemukan sukacita yang sejati, damai yang tidak bisa diberikan dunia, dan kebebasan yang penuh sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.